Salam teman-teman, baku dapa lagi di Tukar Cerita. Kali ini beta akan memperkenalkan Caleb dari Sabuai, dan dia akan menceritakan secara utuh peristiwa yang terjadi di Sabuai, eksploitasi hutan oleh CV Sumber Berkat Makmur. Dan karena itu kita panggil waktu dan tempat Saudara Caleb. Siapa untuk masuk? Atas izin siapa? Masuk ke tunai. Kamu kunci. Bapak izin siapa? Kunci. Kunci lagi. Ambil. Saatnya sama tuh biar sial ya. Kenalkan, beta Caleb Marua, beta warga masyarakat Sabuai yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Rambagian Timur karena mempertahankan eksistensi atau hak kepemilikan atas hutan adat. Di sini beta akan menjelaskan secara runtut dan utuh mengenai kasus posisi atau persoalan yang kemudian terjadi di negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, kaitan dengan masalah pengerusakan hutan adat di Sabuai. Nah, masalah ini berawal dari masuknya perusahaan CVSBM itu pada tahun 2018, nah, bulan Februari. Perusahaan CVSBM ini mensosialisasikan masuknya perusahaan ini kepada masyarakat negeri Sabuai, dan sosialisasi itu berlangsung 3 kali. Yang pertama itu pada tanggal 9 Februari, yang kemudian dilakukan dengan mengundang pemerintah negeri dan masyarakat negeri Sabuai di Balai Pertemuan Negeri Sabuai. Nah, fokus daripada pembahasan ini adalah perusahaan mensosialisasikan masuknya perusahaan CVSBM ini yang bergerak di bidang pemanfaatan kayu dan perkebunan pala. Nah, dari sosialisasi yang kemudian dilakukan dengan masyarakat negeri Sabuai, perusahaan dan masyarakat negeri Sabuai ini tiba pada konsensus bersama terkait penyerahan lahan. Ada beberapa lokasi hutan yang kemudian diperuntukkan oleh masyarakat untuk perusahaan melakukan aktivitas baik di bidang pemanfaatan kayu maupun perkebunan pala. Pada tahun 2019, setelah perusahaan CVSBM ini membabat hutan atau memproduksi hasil hutan kayu di negeri Atiahu, Naiwel, dan Abuleta, perusahaan masuk di negeri Sabuai untuk mengeksploitasi hasil hutan kayu di negeri Sabuai itu pada tahun 2019. Nah, faktanya adalah ketika masuknya perusahaan ini dia mengeksploitasi hasil hutan kayu di Sabuai, ternyata melenceng daripada konsensus lahan yang kemudian disepakati. Ada batasan-batasan yang kemudian tertuang dalam kesepakatan itu, semisal aktivitas penebangan harus jauh dari bantaran kali dan memperhatikan aspek ekologis atau lingkungan hidup dari adanya penebangan ini. Nah, ternyata pada bulan April itu perusahaan melakukan aktivitas penebangan kayu nyata-nyata di luar daripada konsensus bersama. Nah, terhadap hal itu maka masyarakat melakukan pendekatan dialogis, membangun komunikasi secara baik dengan pimpinan bos CVSBM. Artinya bahwa ada itikat baik, ada inisiatif secara kolektif yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemerintah negeri untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan asas kekeluargaan. Namun mirisnya pimpinan perusahaan dalam hal ini Immanuel Kwedarusman yang diajak untuk melakukan komunikasi tidak menggubris tuntutan dan aspirasi dari masyarakat negeri Sabuai. Nah, 2 kali melakukan pendekatan dialogis, membangun komunikasi, tapi tidak diindahkan. Nah, terhadap hal itu masyarakat negeri Sabuai
melakukan protes dalam bentuk pemalangan sebagai teguran keras kepada pimpinan perusahaan CVSBM ini untuk segera menginstruksikan anak buahnya atau karyawan-karyawannya melakukan eksploitasi atas hutan adat kami masyarakat Sabuai. Terhadap pemalangan itu bahkan pernah sasi adat dilakukan itu pada bulan Juni 2019. Tapi nyata-nyata dari sasi adat, ya kita orang Maluku kenal betul sasi adat itu merupakan hal yang sakral dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Seram, bahkan masyarakat Sabuai di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur pada khususnya. Nah, terhadap hal itu ketika perusahaan tidak menghargai sasi adat yang merupakan bentuk larangan terhadap tindakan perusahaan dalam mengeksploitasi hasil hutan kayu, kami pernah melayangkan laporan pengaduan secara tertulis tertanggal 6 Agustus tahun 2019 di Dirkrimsus Polda Maluku. Nah, terhadap laporan itu ada 3 saksi yang didatangkan dari masyarakat Sabuai untuk memberikan keterangan kepada Dirkrimsus Polda Maluku supaya memproses kasus ini. Tapi terlepas daripada pemberian keterangan dari 3 saksi sebagai pelapor itu, tidak ada perkembangan. Artinya bahwa proses hukumnya kabur. Nah, selang 6 bulan berlalu, dari bulan Agustus sampai bulan Februari, masyarakat negeri Sabuai berpikir ya pihak penegak hukum dalam hal ini Dirkrimsus Polda Maluku tidak menghargai kepentingan hukum daripada masyarakat negeri Sabuai, terkhususnya rasa keadilan yang sementara dipermainkan oleh penegak hukum dan perusahaan CVSBM ini sendiri. Maka kami berpikir untuk bagaimana merubah strategi perjuangan. Kami tidak mengandalkan jalur-jalur litigasi, tapi kami mempresur persoalan ini dengan mengedepankan non litigasi. Nah, kami melakukan perlawanan mati-matian dan puncak akumulasi daripada kemarahan kami terjadi itu pada tanggal 17 Februari tahun 2020 di hutan Gunung Akhwale, di mana hutan ini sudah dieksploitasi, dibabat habis-habisan oleh pihak perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat adat Sabuai sebagai pihak yang memiliki hutan tersebut. Nah, ketika kami melakukan peninjauan terhadap lokasi yang diduga dibabat oleh CVSBM ini, kami berjumpa dengan karyawan CVSBM yang sementara melakukan aktivitas penerbangan di situ. Ada mobil loader, ada mobil logging yang dioperasikan. Nah, ketika kami berjumpa, kami marah, kami tidak tega, kami kecewa karena perusahaan telah membabat habis hutan-hutan adat kami di petuanan adat kami tanpa sepengetahuan kami. Nah, terhadap tindakan perusahaan, maka secara spontan terjadi pelemparan kaca di sana. Nah, terhadap pelemparan kaca itu, maka bos CVSBM melayangkan laporan ke Polsek Wirinama dan terlepas daripada bertolak daripada laporan itu, kami diproses secara hukum. Nah, sorenya itu kami ditangkap, ada 26 warga masyarakat Sabuai ditangkap, kemudian berujung pada penahanan selama 5 hari di Polsek Wirinama dan diproses lanjut oleh penyidik Polres Seram bagian Timur yang datang pada saat itu bersama dengan Kapolres Seram bagian Timur yang tujuannya adalah memediasi persoalan ini, tapi tidak tiba pada titik kesepakatan daripada mediasi itu. Nah, kemudian Polres Seram bagian Timur menetapkan 2 tersangka warga Sabuai, dalam hal ini saya Kaleb Yamarua dan kakak saya Stefanus Ahwalam. Terhadap penetapan status tersangka itu, kami mengupayakan upaya hukum. Dalam hal ini kami mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
ketika kami mengajukan permohonan pra-peradilan, dalil kami adalah penerapan hukum acara yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHP yang berlaku. Tetapi terhadap permohonan pra-peradilan yang kemudian disidangkan itu, Hakim Pengadilan Negeri Dataran Nimoa yang dalam hal ini adalah Hakim Darmawan Ahmad menolak dengan seluruhnya permohonan pra-peradilan warga kedua tersangka warga masyarakat Sabuai yang mencari keadilan itu. Terhadap ditolaknya permohonan pra-peradilan, kemudian kita berlanjut pada penetapan Bos FSBM sebagai tersangka. Pada tanggal 18 Maret, Bos FSBM ditetapkan oleh penyidik Gakum LHK Maluku sebagai tersangka. Kalau kita memahami sungguh dari uraian kasus posisi ini, sebenarnya ini merupakan perbuatan illegal logging yang dilakukan oleh CVSBM, karena kalau merujuk pada berbagai produk regulasi, baik Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kemudian ada produk hukum turunan berupa peraturan Menteri nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan AMDAL. Nah, kemudian kalau kita kontekskan dengan izin yang dikantongi oleh CVSBM ini kan izin usaha perkebunan pala, tapi fakta daripada izin usaha perkebunan pala ini kemudian dieksekusi oleh perusahaan ini bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu. Artinya bahwa ada syarat yang kemudian dikantongi oleh CVSBM ini berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang kemudian menjadi syarat administrasi juga untuk Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan yang namanya izin lingkungan. Nah, karena berbagai izin sebagai instrumen dalam hukum administrasi dalam mengelola satu keputusan tata usaha negara berupa izin ini, ada syarat-syarat hukum yang kemudian harus dipenuhi oleh perusahaan CVSBM itu. Tapi faktanya izin ini keluar tanpa memenuhi persyaratan legal formal tadi. Nah, dengan demikian kami berkesimpulan bahwa ini merupakan kejahatan yang sangat terorganisir untuk merusak lingkungan hidup kami, merusak hutan kami yang dilakukan oleh pihak CVSBM maupun pihak-pihak yang menjadi pemain di belakang untuk membackup kepentingan busuk daripada perusahaan ini. Berangkat daripada itu, kemarin pada tanggal 5 kalau tidak salah, 5 Agustus tahun 2021, Bos CVSBM terbukti sah dan meyakinkan secara hukum ditetapkan sebagai terpidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Nimoa. Nah, terhadap proses itu kami sangat kecewa dengan putusan hakim yang kemudian tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat negeri Sabuai yang hutannya kemudian sudah dibabat. Dampak dari aktivitas illegal logging ini dirasakan oleh masyarakat adat Sabuai di sana berupa banjir dan sebagainya. Nah, kami berpikir putusan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut saudara Emmanuel Kue Darusman sebagai bos CVSBM yang mewakili korporasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana di Pengadilan Negeri Dataran Nimoa, jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dari bos CVSBM. Artinya bahwa terlihat jelas pada penerapan pasal yang digunakan untuk menuntut saudara Emmanuel Kue Darusman sebagai bos CVSBM ini. Nah, pasal yang digunakan adalah pasal 87 angka 1 yang tentu memuat ancaman pidana terhadap perorangan. Padahal kita tahu dan kita ikuti kasus hutan Sabuai ini, kejahatan ini jelas-jelas dan nyata-nyatanya dilakukan oleh korporasi. Saya ingin memberikan contoh. Nah, kalau merujuk pada pasal 12 Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan, pemberantasan, pengerusakan hutan. Nah, di sana secara eksplisit dirumuskan bahwa setiap orang yang melakukan penebangan secara tidak sah di kawasan hutan
kemudian diatur ancaman pidananya di dalam pasal 87 ayat 1 itu, kemudian kita kontekskan dengan kasus CVSBM ini, ternyata bos CVSBM ini atau Immanuel Kue Darusman ini secara perorangan dia tidak melakukan penebangan. Nah, dia tidak memegang senso untuk menebang pohon, tetapi dia melakukan kejahatan atau perbuatan pidana ini dengan mengorganisir karyawan atau pihak-pihak lain untuk melakukan pengerusakan hutan ini. Artinya bahwa saya ingin mengatakan bahwa jaksa sesat dalam menerapkan pasal dan tidak mempertimbangkan yang pertama rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan kedudukan hukum daripada bos CVSBM ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan putusan hakim. Nah, kami masyarakat Sabuai secara kolektif sangat kecewa dengan putusan yang kemudian dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memutus perkara terdakwa Immanuel Kue Darusman sebagai orang yang mewakili korporasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Ternyata hakim tidak mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang penanganan tindak pidana korporasi yang secara eksplisit dalam pasal 4 di situ merumuskan beberapa poin penting. Yang pertama, kaitan dengan tindak pidana korporasi itu memenuhi syarat apabila korporasi tersebut mendapatkan keuntungan daripada kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dan korporasi itu sengaja membiarkan tindak pidana itu terjadi. Artinya bahwa kalau kemudian kita kontekskan dengan kasus posisi bos CVSBM ini yang mewakili korporasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana, itu berarti hakim harus menggunakan pasal yang mengancam korporasi yang melakukan tindak pidana pengerusakan sebagaimana diatur dalam pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 sebagai landasan legal formal Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa beracara. Kami menilai dari potret penegakan hukum seperti ini ada upaya untuk memanjakan investor yang dilakukan oleh negara melalui penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim sebagai komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Yang kedua, kaitan dengan status tersangka dari saya, Kalepi Marua, dan kakak saya, Stefanus Ahwalam, saya ingin mengatakan begini. Kami ditetapkan sebagai tersangka karena merusak alat berat milik perusahaan CVSBM. Kami ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan barang bukti dalam hal ini kaca, serpihan kaca, mobil loader, dan mobil logging. Dan barang bukti yang sama digunakan oleh penyidik Gakum LHK Maluku Papua untuk menetapkan Yongki atau bos CVSBM atau Immanuel Kue Darusman ini sebagai tersangka. Kemudian terhadap barang bukti itu juga digunakan jaksa penuntut umum untuk membuktikan perbuatan pidana dari bos CVSBM ini sendiri. Nah, artinya bahwa kalau kita telah secara kritis barang bukti yang sama digunakan dalam dua perkara yang berbeda tapi memiliki hubungan kausalitas di situ. Nah, terhadap hal itu juga kami ingin menyampaikan atau saya ingin menyampaikan kepada Polres Serang Bagian Timur dan jaksa penuntut umum, sebenarnya perkara ini harus dihentikan, harus ditutup demi hukum. Nah, karena kalau kemudian kita baca berbagai rujukan regulasi, ada pasal 48 KUHP yang secara jelas kalau dibaca secara cermat dia memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi kami di situ. Nah, di dalam pasal 48 ini dia merumuskan secara eksplisit bahwa tidak dipidana setiap orang yang melakukan perbuatan pidana karena daya paksa. Kemudian kalau kita pinjam pendapat salah satu pakar hukum pidana Belanda namanya Van Hamel, dia membagi konsep daya paksa ini menjadi dua. Ada paksaan absolut dan ada paksaan relatif. Nah, paksaan absolut ini dia berkaitan dengan keadaan psikis
yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau kemudian kita kontekskan lagi dengan kasus posisi dari dua tersangka warga Sabuai yang melakukan perlawanan mati-matian untuk membela hak atas lingkungan hidup dan hutan adat mereka ini, mereka melakukan atau kami melakukan perbuatan pidana sekalipun sudah memenuhi unsur pidana, ada pelemparan di sana, tapi itu dilakukan karena dipengaruhi oleh perasaan kami, karena dipengaruhi oleh keadaan psikis kami yang tidak tega, yang marah melihat hutan kami dirusak, hutan kami dibabat oleh CVSBM dengan motif menggenjot miliaran rupiah daripada sumber daya alam kami berupa hutan. Sebenarnya ini bisa menjadi semacam alasan pembenar. Apa itu alasan pembenar? Alasan pembenar itu sekalipun unsur perbuatan pidananya sudah terpenuhi, tapi karena keadaan tertentu itu seseorang tidak bisa dipidana. Nah, berangkat daripada kasus posisi tadi, sebenarnya kami ada pada posisi benar. Kami mempertahankan hak kami. Kami adalah korban, tapi dijadikan tersangka. Ini lucu, saudara-saudara. Kami adalah korban daripada kejahatan CVSBM. Kami mempertahankan hutan adat kami. Kami kemudian pula dijadikan sebagai tersangka. Nah, itu ulasan soal pasal 48. Saya berharap Polres Serang Bagian Timur yang menetapkan kami sebagai tersangka dan jaksa penuntut umum yang akan melimpahkan perkara kami ke pengadilan untuk dituntut, baca pasal 48 itu. Nah, bukan hanya pasal 48 saja sebagai satu ketentuan umum keberlakuan hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana, tapi ada pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, saya ulangi, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah, jika dikontekskan dengan kasus posisi dari pengerusakan alat berat milik perusahaan ini, kami sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan dan membantu negara dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang 32 tahun 2009 ini. Nah, mengapa demikian? Yang kami lakukan pencegahan saja terjadi banjir yang sangat-sangat miris di kampung kami, apalagi kami tidak melakukan pencegahan, maka bencana besar akan datang melanda kami. Nah, oleh sebab itu saya mohon kepada jaksa penuntut umum dan Polres Serang Bagian Timur yang menetapkan kami sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan menggunakan pasal 406 ayat 1 KUHP dan 170 tentang kekerasan bersama terhadap orang. Tolong baca pasal ini dan merupakan tanggung jawab hukum daripada saudara-saudara sebagai penegak hukum untuk memenuhi dan menerapkan asas, salah satu asas dalam hukum yang kemudian kita pelajari adalah asas kepastian hukum. Berangkat daripada apa yang kemudian saya sampaikan tadi, kami masyarakat Sabuai, khususnya kami berdua warga Sabuai yang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan perlawanan mati-matian membantu negara dalam menegakkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dan melakukan pencegahan terhadap pengerusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 itu, kami sangat kecewa. Kenapa demikian? Karena terhadap tindakan kami negara memberikan penghargaan. Negara memberikan penghargaan kepada kami dalam bentuk status tersangka, dan itu dilakukan melalui institusi Polri, Polres Serang Bagian Timur. Nah, oleh sebab itu kami merupakan warga masyarakat yang sangat tersudut. Kami memperjuangkan keadilan, tapi kemudian pihak penegak hukum tidak melihat dan mempertimbangkan apa yang kemudian kami perjuangkan. Kami sangat menginginkan dan kami sangat mengharapkan dukungan moral daripada seluruh warga masyarakat dimanapun saudara-saudara berada, seluruh elemen pemerhati lingkungan hidup, pejuang hutan, OKP dan sebagainya, untuk bersama-sama
membantu kami dalam mempresur persoalan ini supaya rasa keadilan yang dicita-citakan selama ini, yang kami dambakan itu tetap terwujud. Semoga perjuangan suci dan perjuangan sakral ini tetap dikawal secara baik oleh setiap elemen, anak adat di Maluku dan sebagainya, dan semoga Tuhan dan leluhur selalu menyertai perjuangan ini. Lahatala ibarakati italoho misi. Kami masyarakat adat Sabuai menolak CP SBM. CP SBM harus angkat kaki dari negeri Sabuai. Ya,